Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat penjagaan-Mu sepanjang malam ini, terima kasih bahkan buat kesempatan ini di mana kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebentar, kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan dan memberkati kami. Mari Allah Roh Kudus, tolong kami, ajar kami, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu yang ajaib itu dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Firman Tuhan terambil dari Filipi 3 ayat 10-14 yang berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sungguh ayat-ayat yang mengagumkan ini mengajar kita untuk terus-menerus mengejar kepenuhan Allah dalam hidup kita. Karena jika tidak, maka kita akan kehilangan kepenuhannya dan gagal memenuhi panggilannya dengan maksimal. Tuhan menghendaki kita untuk berkhotbah melalui perbuatan kita. Ia ingin kita menjadi surat yang hidup yang membawa orang banyak ke dalam pengenalan yang benar akan Allah. Apakah yang akan terjadi jika kita memberikan seluruh hidup kita bagi Allah? Apakah yang akan terjadi jika kita hanya ingin memuliakan nama Tuhan? Kita melihat bahwa Paulus mengejar tujuan ini. Tidak ada istilah pasif atau diam saja di dalam kehidupannya. Jangan pernah puas hanya sampai memperoleh kuasa Allah, tetapi teruslah maju sampai kita dibawa Allah kepada tujuan dan hadiah yang telah disediakannya bagi setiap kita. Paulus memiliki pewahyuan akan kuasa kebangkitan Kristus. Ia tidak akan pernah berhenti berlari sampai ia mendapatkan apa yang Allah telah sediakan baginya. Untuk apa Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita? Jawabannya adalah supaya kita boleh menjadi saluran kemuliaan Allah. Ia ingin memanifestasikan Yesus Kristus melalui Anda dan saya, sehingga dunia mengenalnya. Suatu hari jam 11 siang, saya mengunjungi seorang wanita yang menderita tumor. Dia melewati hari-harinya dengan penuh penderitaan. Seorang anak perempuan buta mengantar saya ke tempat tidurnya. Belas kasihan muncul di dalam hati saya dan saya rindu wanita ini sembuh demi anak-anaknya. Saya berkata kepadanya, "Apakah Anda mau hidup?" Ia sekarat dan tidak dapat berbicara. Ia hanya menggerakkan jarinya. Saya mengurapi wanita itu dengan minyak dan berkata di dalam nama Yesus. Saya melihat ada kuasa kematian yang mengikutinya. Gembala sidangnya menatap perempuan itu, lalu berkata kepada saya, "Ia sudah meninggal." Tahukah Anda bahwa ketika Allah mencurahkan belas kasihannya, ada kuasa kebangkitan Kristus yang bermanifestasi?
Saya tidak menerima kematian itu. Saya mengangkat wanita itu ke sebuah ruangan dan mendirikannya di lemari pakaian sambil memegangnya. Kemudian saya berkata, dalam nama Yesus, kematian keluar. Dan segera tubuhnya mulai bergetar seperti selembar daun. Kemudian saya berkata, dalam nama Yesus, berjalanlah. Ia hidup kembali dan berjalan. Ia kembali lagi ke tempat tidurnya. Saya menceritakan hal ini di sebuah sidang jemaat. Di sana ada seorang dokter dan berkata, saya mau membuktikan kebenaran cerita Anda. Dokter itu pun pergi ke rumah wanita tersebut dan wanita itu bersaksi bahwa cerita itu memang benar adanya. Dia berkata, saya sudah berada di sorga saat itu dan saya melihat begitu banyak orang yang tidak terhitung. Mereka semua terlihat seperti Yesus. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara berkata, dalam nama Yesus, berjalanlah. Dan saya kembali ke bumi. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari alami kuasa kebangkitannya, kuasa dari belas kasihannya, kuasa dari kasihnya. Kasihnya lebih dari sanggup untuk menghancurkan segala persoalan dalam hidup Anda yang paling sulit sekalipun. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kuasanya. Ada kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup Anda yang siap untuk dilepaskan untuk memberkati orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Kami percaya sesuai firman-Mu bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kami dan menghidupkan tubuh kami yang fana ini. Bukan saja nanti saat kebangkitan orang mati terjadi, melainkan sejak saat kami bertobat dan percaya kepadamu. Urapi kami sepanjang hari ini dengan kesadaran akan kuasa kebangkitan-Mu yang tinggal di dalam kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara, berhasil dalam segala yang kami kerjakan, dan hidup kami boleh menjadi saksi kemuliaan-Mu. Banyak jiwa yang akan diselamatkan dan dipulihkan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman-Nya yang ajaib. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.